Bonjour Debers, selamat datang di Depots, podcastnya Doa Bangsa TV. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya hari ini bertugas sebagai host untuk Depots edisi narasumber mancanegara. Hari ini narasumber kita berasal dari salah satu benua yang ada di dunia, yaitu dari benua Afrika. Kita sudah terhubung dengan Kak Bunga. Halo Kak Bunga. Hai, bonjour Debers. Debers ya? Ya, Debers. Bonjour Silakan Kak Debers. Bunga perkenalkan diri terlebih dahulu. Em, aku Bunga. Cie aku. Aku Bunga. Apa lagi ya? Saat ini aku ada di salah satu negara di benua Afrika. Salah satu judul film. Bisa tebak nggak di mana? Bisa. Tebak dong, karena dia di mana? Ada kok judul filmnya. Iya, Madagaskar. Voila. Aku ada di Madagaskar. Kalau di peta tuh sebenarnya nggak nyatu sama dataran Afrika, Iya, betul betul. nah gitu bentuknya panjang gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi masih masuk Afrika, ya gitu deh. Aku saat ini bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo, yaitu ibu kotanya Madagaskar. Apa ya, itu aja sih kayaknya. Iya. Apalagi Usia mungkin? apa, usia Usianya berapa? Umurnya berapa? Terus, 1 minggu yang lalu, alhamdulillah dikasih kesempatan ngerasain umur 25. yeay, selamat joyeux anniversaire. Oh, versi. Ada kadonya kan? Oh, Ada kadonya? boleh pulang dulu kali ya. Nanti kita ketemu. Selagi, insya Allah. Tapi masih bisa dikirim via DHL kok. Oh, Dengan eh, senang hati menunggu kado dari kayaknya Anda. kalau via DHL ya lebih mahal ongkir daripada harga hadiah. Ya, ya, ya. Bener sih, bener banget. Iya Bener, kan? bener. Gimana? Yap. Gimana Kak Bunga, Gimana? sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga yang di Indonesia, khususnya Debers, karena dia kru sehat-sehat juga ya. Amin. Terus gimana COVID di sana perkembangannya? Kemarin tuh sempat lihat storiesnya Kak Bunga ya, katanya di sana belum ada vaksin. Emang iya? Sejauh ini iya, belum ada, tapi kabar terbarunya pemerintah Madagaskar sudah apa ya, mendaftar untuk COVAX yang dari WHO itu. Oh iya. Gitu. Saat ini belum, tapi insya Allah segera akan ada. Tapi udah banyak nggak sih yang kena COVID di sana tuh? Bisa dibilang saat ini negara Madagaskar sedang menghadapi gelombang kedua. Hmm. Eh, jadi mulai banyak lagi, dan apa ya, lockdown sih enggak, cuma ya kita lebih, apa sih namanya, lebih ekstra hati-hati aja, lebih memperhatikan masker kita, jarak dan segala macem, terus nggak keluar kalau nggak penting-penting banget gitu. Wah, soalnya emang aku pribadi gitu ya, jarang, kalau mungkin yang di Eropa atau Amerika tuh kayak sering dengar kabarnya gitu tentang COVID. Tapi kalau di Afrika jarang, malah hampir nggak pernah gitu. Jadi kayak belum tahu nih gimana situasi dan kondisi yang ada di sana. Untung ada Kak Bunga ya, jadi kayak bisa tanya-tanya gitu. Tapi aku bukan Google yang serba tahu loh. Iya, oke. Oke, nggak masalah. Yang penting lebih tahu gitu, lebih tahu sedikit bahkan banyak gitu daripada aku secara pribadi gitu. Terus di sana lagi Wow. lagi musim Hmm. apa sih di sana tuh? Di sini kita lagi peralihan musim. Jadi kalau di Eropa kan winter udah kelar, sekarang Iya, mereka mau spring. Kalau kita justru musimnya kebalik. Kita summer udah kelar, lewat. kita mau musim dingin. Jadi lagi peralihan gitu. Oh, Makanya gampang banget masuk angin karena dari apa ya, dari panas ke dingin, terus anginnya oke. besar, hujan, terus ya kayak gitu. Tapi belum dingin-dingin banget ya, cuma buat orang Jakarta kayak Yang aku
Yang biasanya 36 derajat, terus Iya, di iya. sini kadang-kadang 20, 19, itu udah dingin sih. Iya. Berarti di sana tinggal di mana? Di dari Aha. tempatnya kah? Dari maksudnya dari dapat rumah dinas dari kedutaan kah atau gimana? Oh enggak dong. Jadi apa namanya? Kalau aku kan posisinya lokal staff, jadi yang kerja di KBRI, tapi aku kiriman dari Jakarta gitulah, sama kayak Enak Inaka kayak. yang kemarin. Mm-mm. Kita satu batch, satu angkatan. Kita rumah nggak difasilitasin, cuma kita cari sendiri. Untuk saat ini sih aku masih tinggal di kantor, masih tinggal di kantor, tapi insya Allah besok aku udah mulai pindah ke rumah yang aku sewa. Susah nggak sih nyewa Nggak rumah jauh. di sana tuh? Maksudnya kalau Kenapa? susah nggak sih nyewa rumah di sana tuh gitu? Soalnya kalau di kemarin tuh Inakaya di Eropa dia tuh kayak harus Hmm. survei dulu lah, nanti isi apalah gitu. Di sana juga sama. Oh, kalau di sini kurang lebih sama, tapi itu kalau pakai agent ya, maksudnya Oke. kayak misalnya eh, Immobilie kita bilang ya kan, agent Mm, rumah gitu. mm-mm. Iya, eh, ada isi data segala macem, terus survei sana sini. Kalau aku kebetulan, alhamdulillah banget, eh, ada salah satu keluarga staff di sini yang kira-kira 20 meter dari rumahnya tuh ada rumah baru dibangun dan disewain gitu. Jadi nggak perlu pakai agent. Jadi aku cuma datang sekali, aku ngerasa cocok, aku bayar ya udah gitu. Bet- Tapi ya kalau orang-orang lain kayak gitu kurang lebih sama lah harus pakai agent dan segala macam gitu. Kabunga kan sekarang kerjanya di Afrika ya, maksudnya di Madagaskar gitu, di negara Afrika. Nah, itu tuh banyak yang nanya, emang Afrika itu pakai bahasa apa sih gitu ngomongnya? Eh, di Afrika itu kan benua ya, dan Betul. itu tuh banyak negara-negara gitu. Mm-mm. Sebenarnya ada beberapa negara yang pakai bahasa Perancis, ada juga yang tidak pakai bahasa Perancis. Maksudnya bahasa Perancis di samping bahasa lokal mereka ya. Kalau kebetulan di Madagaskar itu bahasa lokalnya bahasa Malagasy namanya. Tapi mereka juga pakai bahasa Perancis gitu loh. Jadi ya apa yang aku pelajari dulu di Indonesia, alhamdulillah kepake tuh. Meskipun ya sometimes orang-orang lokal sini tuh kalau ngomong dicampur-campur antara bahasa Madagaskar sama bahasa Prancis, dan itu sama femal alatet bikin pusing. Terus ya tapi overall masih inilah masih bisa kita pakai bahasa Prancis kita di sini tuh. Berarti oh iya, berarti kemarin itu sempat ikut berarti kemarin ikut programnya kayak yang Kak Inaka ya. Kalau kan Iya, Inaka itu kan di PTRI, kalau Kabunga betul. itu di KBRI, ya kan? Mm-mm. Itu gimana? Punya pengalaman tersendiri nggak Kak pas ikut itu tuh gimana sih gitu? Dari awalnya mungkin oh daftarnya susah ya gitu. Terus kayak kok tiba-tiba ini kok gini gitu. Sebenarnya apa ya? Tahu nggak sih istilah kayak iseng-iseng berhadiah? Iya, 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 iya. Nah, kayak gitu. Jadi awal banget dulu tuh kan aku sempat kerja ngajar polisi gitu kan. Nah, yang untuk berangkat misi PBB. Terus dulu tuh ada salah satu kakak kelas kita karena dia tuh kan kerja lah di KBRI juga tapi di suatu negara. Terus aku tuh cuma nanya gini kan, bukan nanya ke orangnya langsung, tapi nanya Mm-mm. ke satu temennya gitu yang sama-sama ngajar bareng aku. Bilang, emang kakak itu kerja di mana sekarang? Oh dia kerja di KBRI gitu. Kerja apa gitu kan? Terus dia bilang lokal staff. Itu apa sih gitu kan? Aku nggak punya clue gitu. Itu kerjaan apa? Kerjanya ngapain gitu. Terus aku telepon Kemlu gitu kan, Kementerian Luar Negeri, lokal staff tuh apa sih gitu.
gini lah pokoknya. Jadi staff yang nanti kerja di KBRI gitu. Terus udah kirim aja berkasnya gitu. Ya udah, aku kirim aja, tapi aku juga nggak punya ekspektasi, nggak tahu banyak itu pekerjaan apa. Aku daftar, terus aku juga kaget gitu, hah, aku lulus gitu kan, berkas, terus kan bertahap ya, Iya. tesnya itu bertahap. Diikutin aja gitu, diikutin sampai suatu hari pas ujian tulis tuh ketemu Inaka, nggak sengaja kayak, loh, kok ada Inaka gitu kan. Terus ya udah dari situ kita lulus bareng. Tahap selanjutnya kita lulus bareng lagi gitu kan. Ya udah akhirnya nyampe di sini deh. Gitu aja. Jadi sama sekali bukan yang diniatin banget, enggak, iseng-iseng berhadiah sebenarnya. Akhirnya Ya namanya hidup. iya, dari iseng-iseng Gitu. berhadiah terus ternyata kerjanya di Madagaskar gitu. Pas tahu oh Hmm. penempatannya di Madagaskar nih, terus ekspresinya tuh awal tuh gimana? Itu tuh itu tuh lucu sih waktu itu kan em, lagi pandemi ya. Iya. Kira-kira bulan apa ya? Juli apa Agustus gitu tahun 2020. Itu aku lagi semangat-semangatnya punya bisnis waktu itu. Aku jualan fresh milk. Jadi aku produksi fresh milk Mm-mm. terus homemade. Fresh milknya itu tapi based on apa ya? Nggak pakai gula pasir gitu. Jadi pure pakai Oke. madu. Heeh. Sehat lah gitu sama. Ceritanya gue lagi delivery gitu kan. Gue yang produksi, gue yang delivery semuanya. Tiba-tiba handphone tuh bunyi, ada email, terus kaget kan, Antananarivo gitu. Seumur umur tuh nggak pernah denger nama itu kan, Sama. nggak pernah denger, sama sekali nggak pernah denger. Terus ini apa? Kan biasanya kalau ada huruf V itu kan nggak jauh-jauh dari Rusia gitu kan Iya, iya, iya. mikirnya. Nah, terus di Rusia apa ya? Mikirnya gitu. Terus Google dong, Google ceritanya. Antananarivo gue ketik gitu. Hah, ibu kota Madagaskar. Terus gue langsung cari lagi, Madagaskar tuh di mana sih gitu. Gue juga dulu taunya tuh Madagaskar tuh film gitu loh. Dan gue juga nggak nyangka kalau Madagaskar itu tuh negara. Ngerti gak sih? Sama, gue juga mikirnya dulu tuh kayak mungkin dia provinsi dari suatu negara Iya, gitu. iya, Geografi bener-bener. gue tuh. Sama, sama, sama. Terus gue kaget, hah gitu kan. Terus gue searching-searching lah di Google Maps berapa jaraknya, terus akomodasinya gimana. Gue Mm. kaget juga kan, cuma ya udahlah gitu. Eh Udah gitu kayak ekspresinya antara datar, bingung, terus mikir, terus tapi ada senangnya juga kayak kok bisa ya gitu kan, kayak wah nggak nyangka nih iseng-iseng berhadiah gitu. Terus ya udah, setelah dipikir-pikir ya untuk apa sih pengalaman hidup ya, pengalaman Heeh, hidup betul. adalah dicoba aja. Gitu deh ceritanya aku terdampar di sini. Terus ekspresi orang tua tuh gimana? Waktu pas pertama bilang gitu, mah aku dapet nih tapi di Madagaskar gitu. Ada nggak kayak, ih kok jauh banget gitu? Ada Iya, ekspresi tertentu nggak? bener. Ekspresinya tuh kayak gini, hah? Kan aku nggak bilang negaranya langsung ya, Iya, iya, iya. bilangnya sama orang tua aku juga nggak tahu itu di mana gitu kan. Terus ditanya, ditanya itu di mana gitu. Terus aku bilang di Madagaskar. Terus orang tua aku juga sama, reaksinya lihat Google gitu kan. Sama persis. Terus mereka bilang, hah jauh banget gitu kan. Kayak gitu reaksinya. Tapi karena alhamdulillah orang tua aku tuh tipikal orang tua yang apa ya, bisa dibilang demokratis ya atau apa sih. Jadi Yang aku support kan lah ya. anak aku kan anak perempuan satu-satunya. Ya mereka nggak yang terlalu, aduh kamu anak perempuan satu-satunya jangan jauh-jauh, nggak gitu. Mereka tuh tipikal justru yang ya udah gitu loh, kamu mau apa enggak gitu. Kalau mau ambil, kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Terus ya udah setelah dipikir-pikir ya it's good, insya Allah ya coba aja Bismillah sih
gitu. Cuma awalnya aja kaget, tapi setelah itu ya udahlah gitu. Berarti awalnya kan jangan kan budaya atau kehidupannya gitu ya. Di Hmm, Madagaskar aja tuh baru tahu pas hari itu gitu. Hari itu keterima. iya. Nah, pas Mm-mm. sampai ke Madagaskar ada nggak sesuatu yang mengejutkan gitu yang kayak, "Oh, kok gini ya? Loh, kok ini gini ya?" gitu. Ada nggak? Wah, itu jujur sampai Iya. hari ini tuh aku 2 bulan ya. Iya, 2 bulan lebih 2 hari di sini. Nyampe maksudnya. Itu masih culture shock sih jujur. Masih adaptasi ya, bisa dibilang masih adaptasi. Karena eh gimana ya perjalanan, aku cerita dari perjalanan Oke, ya. boleh, 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 boleh. Aku perjalanan ke sini tuh pertama Madagaskar tuh masih kayak apa ya, kayak terbatas gitu loh untuk bisa ke sini. Tapi ya alhamdulillah karena dibantu sama kedutaan juga, jadi aku bisa nyampe di sini. Terus nyari flightnya juga lumayan susah gitu kan. Kan Antananarivo itu kan ibu kota, tapi karena selama corona nggak bisa landing di ibu kota langsung, jadi Oh, harus di namanya Nosibe. Nosibe itu nanti cari ya di Google. oke, Itu boleh, tuh boleh, boleh. istilahnya kayak Bali-nya Madagaskar. Itu tempat turistik, salah satu tempat turistik Madagaskar. Kayak Bali lah persis laut gitu, dan harus self karantin 3 hari sampai nunggu hasil PCR-nya negatif gitu. Itu nyari nyari flightnya jujur aja rada susah waktu itu, rada susah. Dan aku dari Jakarta harus ke Istanbul dulu. Dari Istanbul aku transit 1 hari. Habis itu aku ke Addis Ababa di Ethiopia. Dari Ethiopia aku transit berapa jam ya, lama juga. Habis itu baru aku bisa ke Nosibe. Dari Nosibe aku self karantin 3 hari, baru bisa ke sini ke Antananarivo. Terus waktu aku nyampe di Nosibe itu udah mulai shock tuh, udah mulai shock Iya, iya. karena gimana ya? Kan kalau Bali, kalau kan itu kan ibaratnya setara Balinya Madagaskar gitu ya. Kalau kita kita bandinginnya sama Bali itu, untuk lingkungan ya, aku Iya, bicaranya iya, iya, lingkungan. iya. Itu kalau Bali kan ibaratnya udah modern gitu ya, Iya, iya. udah Heeh. ramah. Di sana tuh enggak, kayak Indonesia kembali ke tahun 60 70 mungkin, pokoknya Oh, ya vintage lah. iya, iya. Terus tapi alamnya bagus banget. Pasti nggak sih Afrika Masih tuh. bisa dibilang masih virgin lah ya, masih Mm-mm. virgin. Pantainya bagus, sunset sunrise-nya bagus, awannya bersih, masyarakat lokalnya ramah Ramah. banget, ramah banget, sumpah. Terus akhirnya udah 3 hari aku terbang ke ibu kota. Aku pikir ibu kota tuh akan lebih lebih ibaratnya lebih maju gitu, kayak aku kan mikirnya ibu kota berarti setara Jakarta lah gitu kan, mikirnya gitu kan. Iya. Terus pas aku nyampe sini, voila, Sesa. surprise. Sama aja, sama aja kayak Indonesia balik ke tahun 70 gitu. Apa namanya? Masih kaget sih, karena kan kalau di Jakarta ya, karena aku kan sekali lagi aku bandinginnya sama Jakarta gitu, karena sama-sama ibu kota negara. Iya, iya, iya. Kan ya kita udah tahu lah, ibaratnya di pinggiran Jakarta aja punya mall gitu kan. Iya. Di sini tuh mall ada tapi nggak banyak, nggak kayak di Jakarta. Dan itu tuh mall di sini cuma 2 lantai, beda sama Jakarta. Jakarta kan wow Iya, iya, benar, berlantai-lantai. benar, benar, benar. Terus mallnya juga kan kalau di Jakarta, ibaratnya kalau kita kuliah dulu Arion ya, Iya, iya, Arion Arion. aja Arion aja tuh udah hebat lah gitu kan, udah ada pakai AC gitu, udah bagus lah. Di Iya. sini tuh mallnya nggak pakai AC, mallnya tuh nggak pakai AC. Terus yang nggak banyak pilihan lah kayak di Indonesia, kayak di Jakarta ya nggak banyak pilihan gitu. Terus ya gitu. Terus apalagi ya, transportasi, kalau di Jakarta kan
alhamdulillah ya kita udah punya Gojek, Grab gitu. Jadi kalaupun kita nggak punya kendaraan pribadi, masih bisalah dengan Gojek, Grab, busway, komuter line. Apalagi sekarang udah ada LRT, MRT kan itu MRT ya. makin inilah makin mempermudah kita. Jabodetabek juga gitu kan, nggak Jakarta doang. Tapi di sini tuh ada taksi. Taksi jujur mahal taksinya, tapi untuk jangan jangan dibandingin sama Bluebird ya. Tidak. Taksinya tuh old school, eh, vintage. Di sini tuh kita bilangnya vintage karena emang kota ini tuh kota vintage. Dimana kalau kamu penyuka vintage tuh cocok banget di sini gitu. Barang-barang antik tuh banyak. Terus ya kayak gitulah. Apalagi ya? Iya ya, ada taksi tapi itu mahal. Terus ada juga namanya di sini taksi brus. Taksi brus tuh maksudnya bus kali ya, kayak bus Iya. kota gitu. Tapi eh, nggak nggak gede. Tahu ini nggak Oh. sih? Ibaratnya tuh mobil high ace ya, sebesar itulah, sebesar high ace. Oh iya iya iya. Tapi eh, orang masuk situ ya angkot ya kalau kita bilangnya ya, Iya kalau di iya iya. Indonesia. Ah, ah, ah. Kalau di Jakarta bus Maya Saribakti kan emang yang gede gitu loh. Di sini tuh nggak ada bus kayak gitu. Terus karena saya di Jakarta pelanggan setia Gojek, Grab, jadi kehilangan Hilang. gitu loh, kehilangan banget. Mau nggak mau ya karena belum punya kendaraan sendiri harus jalan kaki gitu. Atau misalnya nebeng gitu sih, shock shock culture-nya tuh gitu. Terus ya apalagi ya, apalagi sih? Kayaknya gue ngomong mulu deh. Nggak apa-apa kan cerita. Teman di sana udah gimana gitu? Udah ada teman orang sana kah atau masih temannya orang Indonesia gitu? Teman, alhamdulillah di kantor ini insya Allah orangnya baik-baik. Ada orang-orang Indonesia, ada orang Madagaskar Mm-mm. juga. Jadi orang-orang Madagaskarnya juga baik-baik, alhamdulillah. Terus kalau di luar kantor ya punya punya teman. Salah satunya itu yang satu pesawat sama aku dari Istanbul sampai Nosibe sampai ya itu orang Madagaskar asli, dia kuliah di Iran ceritanya. Oh. Terus dia lagi liburan pulang ke negaranya gitu. Terus tapi ya udah, habis itu kita belum ketemu lagi karena masing-masing sibuk kan. Terus kalau teman di luar kantor belum banyak ya, baru Baru. 2 orang sih. Satu lagi ada ekspatriat juga di sini gitu. Berapa orang ya? Nggak banyak lah. Itu aja sih. Baru kan karena baru 2 bulan. Ntar udah Iya. beberapa bulan kemudian, langsung banyak deh. Terus Tapi serius orang Madagaskar tuh baik-baik kok, iya, ramah, alhamdulillah. walaupun gitu tapi setuju banget sih tadi yang bilang kayak pemandangannya tuh bagus banget gitu. Afrika. Iya sih bener. Iya, Itu sih cari yang deh di Google. iya maksudnya kayak emang emang sering gitu ya. Maksudnya lihat lihat tuh kalau misalnya benua Afrika itu terkenal dengan alamnya yang super super duper wah gitu. Benar-benar apa ya? Sebenarnya Afrika tuh indah sih kalau menurut Iya, menurut betul saya betul ya. betul betul betul. Indah gitu. Ya, meskipun saya baru pernah ke sini ke Madagaskar dan transit di Ethiopia, tapi justru dulu ya sering ngedengernya tuh Afrika tuh serem dan lain-lain gitu kan. Karena kan blow up di media kayak gitu kan. Iya iya betul. Jarang gitu kayak nunjukin yang indah-indah gitu. Tapi aku ke Ethiopia pun jujur airportnya bagus loh, gede gitu. Terus proper lah. Terus Madagaskar juga alamnya bagus gitu. Meski vintage ya, untuk penyuka vintage cocok banget. Kayak Terus alam Nosibe bagus. Even di ibu kota di Antananarivo awannya tuh bersih. Bisa dibilang awannya bersih.
Beda sama Jakarta. Iya, Jakarta polusinya kan masih sedikit ya. Karena polusinya masih sedikit kali ya. Jadi nggak tahu kayak sih kalau berbicara masalah polusi, aku ranahnya nggak di situ. Tapi emang awan di sini kalau dibandingin sama awan Jakarta tuh beda. Di sini tuh bersih, biru, birunya tuh bener-bener biru langit gitu. Ya itu kayak gitu. Beda sama Jakarta deh, butek. Terus iya. iya, terus di sini tuh yang aku salut juga, burung-burung itu nggak boleh dipelihara. Oh, Jadi bebas bebas ya. terbang. Seru, seru, seru. Jadi setiap hari tuh banyak burung-burung terbang gitu, burung apa ya? Kalau di Indonesia namanya burung gereja kali ya, atau burung pipit gitu Pipit. kan. Terbang terbang bebas mereka di sini, nggak ada yang pelihara gitu. Itu bagus sih kalau menurut aku. Burung Jadi, burung-burung mahal juga sama atau enggak? Di sini kan suka ada yang burung yang harganya berapa puluh juta gitu. aduh, karena saya bukan pecinta burung ya, jadi saya nggak tahu gitu harga burung. Cuma yang kenapa aku bilang indah karena Hmm. kayak perpaduan langit udah biru nih, langit udah biru, burung-burung terbang, cicit-cicit-cicit, bunyi-bunyi gitu. Mm-mm. Jadi kayak indah gitu loh, kayak perpaduan yang bagus gitu. Kan kalau di Jakarta kan kalau di rumahku ya jarang sih aku lihat burung terbang bebas gitu. Kebanyakan udah Tangkap. dikandangin Mm-mm. sama orang ya kan. Terus awannya juga butek. Jadi gitu. Iya, bener. Terus ada ini sih, aku sering lihat gitu ya, kalau di apa apa namanya, National Geographic. Mhm. Iya, itu kan suka kadang-kadang sering tuh di Afrika gitu. Jadi aku tuh ngeliat ngeliat maksudnya ngeliat benua Afrika ya dari situ gitu. Terus kayak Mhm. di sana tuh emang beneran kayak gitu atau gimana sih? Maksudnya ada yang kayak red line-nya gitu nggak? Oh jangan ke sini soalnya di situ masih banyak misalnya hewan-hewan liar lah atau apa gitu. Kalau hewan liar, sebenarnya aku belum main ke zoo sih. Cuma cuma kalau berbicara hewan endemik ya namanya ya, iya, itu di sini khasnya tuh lemur. 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 Lemur itu primata, mungkin sejenis kera kali ya. Cari aja Iya, nanti di Google iya, iya, iya. lemur, L E M I R Ah, LEMUR, lemur. lemur. Nah, itu cute sih kalau menurut aku gitu. Cuma so far aku di sini belum denger ya ada red line misalnya hewan berbahaya atau apa, belum ada sih. Karena mungkin masih baru kali ya, nggak tahu kalau nanti. Nanti update deh. Boleh, boleh. Boleh nanti update. 2 minggu lagi puasa ya? Puasa pertama nanti. Berapa jam sih di sana Mm-mm. puasa tuh? Kalau menurut jadwal yang aku cek, insya Allah sama kayak Jakarta, Hmm. 13 jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jadi, ya. ya, kita mulai kurang lebih jam 5 pagi kurang, kurang berapa menit gitu. Terus buka puasanya tuh jam 6 sore. Ya, sekitar segitu. Jadi 13 jam lah buletin aja. Sama kayak. Alhamdulillah sih. Sama ya, Nggak tahu alhamdulillah. tuh, nggak tahu tuh kalau Inaka sama Talita di berapa jam. Itu itu kayaknya bisa 15-16 jam kali ya dia. Aduh, Bisa 17 jam Eropa juga nggak sih? bisa Iya, bisa jadi tergantung musim biasanya kalau di Eropa kan. benar, Iya, benar, itu benar. dia. Sekarang Alhamdulillah sih di musim sini. semi. Iya, makanya ya Bismillah aja deh. Semoga, semoga apa namanya tetap kuat ya Ih, kayak kayak di Indonesia. Cuma mungkin tantangannya kalau puasa tuh bakal kangen takjil iya, Indonesia nggak sih? betul. Cendol apa? Gorengan gitu ya. Suka Aduh makan itu enak gorengan gak banget. sih? Oh my god. Nanti ya, saya orang Indonesia. Sumpah, Mak. Apalagi Timun suri suka gak sih? Wah, kalau enak timun tuh. suri Nggak begitu. aku nggak terlalu doyan, tapi Oh, belewah ya, oh, oh belewah. iya bener bener bener.
melon, Enak banget. es melon ya, atau mungkin Bener. eh teh manis Dong. nata de coco. Wah iya bener-bener bener. Itu aja udah enak ya. Cendol sih parah, cendol, Cendol cendol juga. Bandung, Iya, dawet ayu, kolak. iya, enak, enak ya. Oh, ada lagi yang Apa? lupa. Apa? Ikonnya bulan puasa tuh marjan. Oh, Udah itu udah. ada kali di sana. Jo, Ya tapi bukan marjan. Mbak C, ada Asian market gitu nggak sih di sana? Asian market eh mungkin adanya India kali ya, karena di sini Oh. banyak etnis India ya Mm-mm. kan. Contohnya di depan kantor aku tuh ada kayak toko rempah-rempah India itu ada. Tapi kalau untuk Asia yang global, aku belum tahu ya. Mungkin ada, tapi akunya yang belum tahu. Mungkin entah di mana gitu Cuman ya. di sini kalau di supermarket supermarket ya ada sih beberapa produk Asia. Produk Indonesia juga ada. Produk Mie ya? Indonesia tuh ada di sini beberapa. Aku kaget juga sebenarnya pas nyampe sini. Kopiko, kamu tau permen Kopiko? Iya. Itu ada di sini. Terus minyak goreng Vilma tuh ada. Mie sedap. Di sini nggak ada Indomie, Oh, adanya nggak mie ada. sedap. Mie siwon. Nggak ada. Mie sedap goreng tuh Iya. ada. Udah, tapi cuma yang goreng doang, yang rebusnya nggak ada. Terus Oreo Indonesia ada. Oh, ada. Apa lagi ya? Yang Indonesia. Oh, Soklin, cuci deterjen. Iya, iya. Nah, Oh, itu yang ada juga. bubuk ada. Itu ada Apa juga. lagi? Oh. Oh, Produk lumayan ya, Indonesia. berarti lumayan banyak ya produk Indonesia di sana tuh. Kayak Ya nggak, lumayan, tapi nggak banyak-banyak iya, banget sih. tapi kayak ada lah gitu. Kirain tuh kayak Ada. bener-bener nggak ada sama sekali gitu. Aku kira Indomie tuh ada loh, karena itu di seluruh dunia kan biasanya. Ternyata nggak Iya sih, ada. bener-bener. Iya kan? Aku juga mikirnya tadinya gitu kan, karena Mm-mm. apa namanya? Setahu aku tuh Indomie ada di Saudi Arabia aja ada kan, Betul, betul. Indomie Saudi gitu. Ya. Waktu aku ke Turki juga ada Indomie made in Turki gitu. Kirain di sini ada, ternyata nggak ada, adanya mie sedap. Ya udahlah, daripada nggak ada ya, daripada kita kangen mie kan. Kangen mie Ya udah. Indonesia, ya udah nggak apa-apa lah. Rasanya ya hampir sama lah. It's okay Tapi ini lah. nggak disponsori loh, ini nggak disponsori Iya, ya. tidak disponsori, Tanel. Tapi cari, Kita bikin itu. iya, nanti di pip 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 gitu. Terus Terus makanan makanan halal di sana gimana? Susah, sulit, atau susah sulit sama aja. Susah atau mungkin kayak mudah kok gitu. Karena Afrika kan rata-rata maksudnya benua Afrika kan kayak muslimnya juga ada lah gitu. Tidak ada sejarang di yang lain gitu. di sini di sini ada apa namanya restoran halal ada, tapi eh, bisa dibilang nggak terlalu banyak ya. Dan itu kalau di sini restoran halal tuh kebanyakan India, restoran India atau Timur Tengah itu ya biasanya yang ada halal tuh gitu. Tapi kalau aku selama ini ikut catering, jadi ada di sini WNI yang untuk aku ya orang kantor itu menyediakan catering halal untuk makan siang. Jadi aku ikut catering itu. Terus kalau makanan halal juga di sini harus apa ya? Kita harus lihat belakangnya gitu loh, ada tulisan halal atau enggak kayak gitu. Kalau untuk daging di beberapa tempat ada yang busheri halal gitu Hmm. kan. Busheri halal itu ya dia jual daging-daging halal gitu. Dibilang gampang, enggak juga. Tapi kalau dibilang susah, ya ada yang halal gitu loh. Jadi ya sedang-sedang saja lah ya. Ya, Ya ya gitu. kalau dicari, Masih bisa ditemukan lah, masih bisa ditemukan. iya masih Iya. bisa ditemukan. Tapi Benar-benar banget. biasanya ada ini di
di beberapa negara ya biasanya yang halal itu lebih mahal gitu. Itu di sana juga gitu nggak harganya? Kalau aku sih ngelihatnya, contoh ya, di Iya, iya. depan kantor aku persis tuh ada supermarket gede, punya Mm-mm. Prancis, namanya Leader Price. Itu dia ada sampingan, jadi slot dagingnya dia tuh ada yang halal, sebelah sini yang non halal gitu kan. Kalau aku lihat-lihat sih harganya sama Hmm. ya. Kalau untuk daging ya, kalau Heeh. untuk daging. Ya untuk keseluruhan produk kayaknya sama aja. Sama aja ya. Kayaknya sama. Mm-mm. Berarti nggak ada perbedaan yang, karena ada beberapa yang kayak sampai 2 kali lipat gitu harganya lebih tinggi karena Enggak sih, halal. enggak sih. Untuk restoran, restoran ya kalau kita makan di luar gitu ya, aku perhatiin juga restoran halal di sini juga sama aja kok kayak restoran-restoran yang non halal di sini harganya Oh, tuh. Jadi ya nggak gitu deh kayak eh, nggak kalau ada, untuk harga, mm-mm, biasa biasa aja gitu ya, sama gitu antara non biasa. halal dan yang halal gitu. Iya. Cuma beda di halal dan nggak halalnya aja. Antara bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Iya, buat sebagian orang ya. Buat sebagian orang. Iya. Terus udah 2 bulan nih tinggal di sana. Terus apa sih yang Mm-mm. dikangenin yang dari Indonesia tuh? Bakso kah, mie ayam? Pertama Iya. keluarga, Heeh. jujur. Iyalah pasti. Pertama tuh keluarga. Nggak nyangka aja sih bakal Jauh. homesick tiap hari. Oh, setiap hari sampai hari ini. Sampai hari ini. Oh my god. Iya, karena ini apa ya? Aduh, jadi curhat. Nggak apa-apa. Jadi waktu aku mau berangkat itu, Iya. tuaku, qadarullah, dua-duanya kena COVID. Dua-duanya ibu bapak kena COVID. Dari aku seminggu sebelum berangkat. Jadi pas aku berangkat itu ya aku nggak bisa cium tangan orang Sama. tua, Mm-mm. nggak bisa peluk orang tua, deket-deket aja tuh enggak gitu loh. Jadi ya tau lah sedihnya kayak gitu Iya, gitu iya. kan. Terus ya gitu sih karena kan kita di sini kan insya Allah cukup lama ya, jadi ya homesick lah gitu. Terus yang dikangenin lagi dari Indonesia Iya. makanan sih. Pasti Gak bohong. semua semua orang Indonesia yang di luar tuh pasti makanan. Makanan parah itu makanan sih kayak jujur ya di sini tuh kan di kota tempat aku tinggal kalau udah maghrib maghrib itu di sini sekitar 6:30 itu Heeh. udah sepi udah sepi. Padahal aku di wilayah yang kalau di Jakarta tuh kayak wilayah Kuningan lah yang tahu kan pusat distrik bisnis Iya, gitu, iya, iya. kedutaan nih segala macam. Heeh. Tapi di sini kalau udah 6:30 malam itu udah sepi, sepi. Jadi bedanya sama Indonesia tuh kalau di sini tuh 6:30 tuh udah sepi, di Indonesia tuh tukang nasi goreng baru buka tenda, ngerti Iya, nggak? betul, betul. Sering banget kejadian kayak ya Allah aku pengen nasi goreng, aku pengen pecel lele. Di sini nggak ada ikan lele by the way. Oh, Aku nggak ada. pengen pecel lele, nggak ada. Aku pengen martabak. Ya Allah. Iya jadi kayak gitu. Terus kalau hari Minggu, kalau di Indonesia kan Minggu tuh kayak orang lagi rame-ramenya jualan ya biasanya Iya. gitu. Tapi di sini tuh kalau udah di atas jam 12 tuh supermarket aja tutup gitu. Jam Kayak dua di Eropa kayak. jam 12 siang. Dua- iya, jadi Oh. hari Minggu tuh ya denger-denger sih karena orang sini ke gereja kan, terus untuk Hmm. waktu untuk keluarga atau apalah nggak ngerti, tapi memang budayanya gitu di sini. Kalau udah jam 12 siang tuh udah pada tutup gitu loh toko-toko gitu. Jadi ya kerasa lah sepinya kayak gimana gitu dan kangen suasana Indo yang rame, kangen Gojek, Grab. Nggak bisa GoFood ya di situ ya? Ada Ada. Oh, ada ada. di sini. Di sini nggak tahu dari kapan tapi kayaknya baru ada aplikasi lokal Mm-mm. tapi eh,
pilihan makanannya nggak banyak, pilihan restorannya juga nggak banyak. Beda lah sama di kita gitu. Tapi lumayan membantu lah kalau misalnya lagi mager nyari makan gitu kan, tinggal buka gitu. Cuma ya karena armadanya terbatas, jadi nunggunya lama gitu loh. Nggak kayak kita kan, kayak misalnya pesen boba, bisa aja 20 menit lagi udah datang kan abangnya. Iya. Gitu. Itu Nggak gitu. Cuma berarti dia ya, waktunya berapa? 1 jam lebih? aku pernah order makanan nyampenya 2 jam. Dingin gak sih makanan itu? Apa Eh, pesen apa? aku waktu itu pesen nasi biryani dari Oh, nasi restoran biryani. India. Aduh, kayak Jadi, enak ya itu. eh, aduh enak banget. Gitu makanya. Itu alhamdulillah sih nyampe tuh masih anget ya, karena Iya. mungkin pakai aluminium foil, terus Ah. juga packagingnya tuh lucu waktu itu pakai kendi. Jadi nasinya tuh di dalam kendi Oh, ditutupin aluminium foil. Jadi mungkin panasnya tuh masih masih di gimana? situ-situ aja gitu Panas kali ya. Jadi masih ah, anget. Heeh. gitu. Cuma ya bete juga sih nunggu 2 jam. Kayak udah lapar nih kalau Lapar. kalau iya, Hilang deh itu tapi kayaknya laparnya langsung hilang deh. Kayak enggak sih, udah keburu nggak makin lapar. lapar, Oh, makin lapar 2 jam biasanya misalnya. biasanya kan gitu kayak nunggu makanan gitu ya di restoran misalnya. Terus kayak lama itu kayak udah keburu nggak lapar gitu. Jadi kayak pas makanannya datang tuh udah nggak se excited itu gitu. Oh ini Enggak, enggak ya? justru makin lapar, justru makin lapar. Terus apa lagi ya? Ya nggak munah sih, kangen kangen Indonesia gitu. Apa apapun itu ya, Iya, kayak transportasi, makanan, terus teman-teman keluarga, gitu ya. teman, Hmm, terus pasti sih. ya ketika kangen aja gitu. Nanti Homesick. ngerasain deh karena dia, nanti karena Aduh. dia insya Allah ngerasain kalau ada kesempatan tinggal lama di luar negeri, insya Allah ngerasain kangennya kayak mana gitu kan. Iya, saya aja udah dari luar kota ya sekarang. sempat sempat homesick di hari kedua, tapi habis itu kayak oh yaudahlah biarin aja gitu. Iya sih, tapi tapi kayaknya kalau beda daerah belum terlalu Iya, jomplang kayak heeh. beda negara nggak sih. Iya, karena kan budayanya, terus kayak makanan-makanan juga masih bisa ditemukan di sini. Gitu. Setidaknya masih bisa nemu tukang nasi goreng habis maghrib. Iya, justru justru di sini waktu itu mau beli nasi goreng jam 5 sore justru belum buka. Kayaknya dia bukanya Tuh, mungkin jam 6 kali ya. tuh, Habis maghrib ya bener. tuh Terus kan. air. Nah, ngomongin air nih. Tadi kita sempat ngomongin air ya sebelum video call. Sebelum apa? Sebelum podcast. Itu gimana sih Oke. air di sana sampai membuat Anda berubah gitu kayak Iya nih jerawatan. Spiderman? Sebenarnya kalau aku jerawatan, memang aku sebelum berangkat ke sini udah mulai jerawatan. Tapi pas nyampe sini makin-makin gitu. Oh, Mungkin kalau aku sih menduganya karena kalau air tuh ya kadang keruh, kadang jernih gitu. Jadi ya gitu aja. Dan kalau di sini tuh air masih jadi suatu problem sih buat masyarakat gitu intinya. Karena apa namanya? Ada kalanya mati gitu. Jadi di jam-jam tertentu tuh air kenceng. Ntar di jam-jam tertentu air tuh mengecil. Nanti jam berapa lagi itu kenceng lagi gitu. Jadi kita harus nampung air sih gitu. Rajin-rajin nampung air. Beda deh kalau di rumahku di Jakarta, alhamdulillah air eh, air tidak menjadi masalah yang krusial gitu ya. iya. Alhamdulillah. Tapi di sini aku belajar untuk hemat air, Benar-benar. untuk hemat ya untuk bersyukur aja lah, gitulah Betul, intinya mah betul. gitu. Aku juga hemat air Jadi kok di jangan sini, Beb. buang-buang air, guys. Tenang, aku Jangan juga hemat air di sini ya. jarang mandi ya. Ketahuan. Tidak.
Tidak, aku ketahuan. Aduh, Ah, tapi ya mandi tuh wajib tahu. mandi wajib, cuma kayak sehari sekali cukup nggak sih? Kalau aku nggak bisa sih mandi cuma sehari sekali. Jujur, Oh jujur. wow, bersih ya Anda anaknya ya. Bersih banget. Bersih Bersih, banget, bersih banget loh, bersih, bersih loh. bersih ya Anda. Wah, apalah. Kayaknya aku deh yang cocok di sana ya. Itu tukeran yuk, tukeran yuk. Uh, Tukeran lah, ayo udah Ayo tukeran nanti aku mainlah ke sana. Aku pengen lihat alamnya. Aduh, banget, apa? ditunggu banget ya. Gunung di Afrika tuh yang tinggi Kilimanjaro. Eh, Manjaro. Kilimanjaro, iya itu. Tapi Itu bukan di sini, itu di mana sih? Kilimanjaro. Di Coba Anda buka Google ya. mana ya? Saya kan Aku lemah juga lupa. geografi. Iyalah pokoknya itu. Itu kayak Coba Anda seru buka banget. Google ya. Kemarin siapa ya? Raline Shah kalau nggak salah habis naik ke sana. Terus kayak oh wow gitu bagus ya. Ternyata bagus. Tidak. Aku nanti wah. Nanti tampung aku ya, Bung, kalau aku ke sana. Tampung. Pasti aku nunggu banget. Insya Iya. Allah lah kalau corona udah kelar ya di Iya. sini ya. Nanti aku dari Jakarta ke Switzerland, ke Belgia, baru ke Madagaskar baru pulang. Benar, 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 Biar bawa benar bang. iya kan, biar bawa oleh-olehnya banyak. Amin ya Allah, amin. Amin, amin. Iya. Siap-siap ya biaya bagasi Anda membengkak. Iya. Aduh, pasti banyak deh ini. Tapi buat foto-foto sih pasti bagus tuh ya di sana tuh. Insya Allah bagus. Apalagi, oh iya, saya ingat sekali, Anda Apa? tuh kan jago ya foto-foto gitu. Foto-foto apa? Anda tuh pinter ngambil gambar ya. Ya, karena inget banget waktu kita yudisium ya, itu aku kan gendut banget, terus di foto nama kamu tuh jadi rapin gitu kan, terus oh my Nggak god, ada, rasanya, rasanya nggak tuh ada. pengen jadi personal photographer aku tau gak? Aduh, tidak, tidak. Itu efek kamera, itu efek kamera. Agak lah. Bukan, bukan. Terus, oh iya berarti di sana sampai berapa lama sih? 2 tahun. Pertanyaan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kok sulit? Tapi ada kontrak kerja kan tapi atau gimana? Ada, ada, ada ya, maksudnya kan sulit untuk dijawab itu kan ya kita lagi dalam keadaan kayak gini kan Iya, ya, semoga gitu, semoga aja, tapi kita kan nggak tahu gitu intinya. Intinya gitu. ketawa terus nih ya Allah. Aduh. Tapi di sana balik lagi ya ke kerjaan. Budaya kerja di sana tuh gimana? Maksudnya Sama. budaya kerja tuh Maksudnya kayak di Indonesia nih ya, misalnya kayak oh kerjanya misalnya jam 8 gitu. Terus kayak suka ada telat-telat sedikit gitu. Terus di sana tuh gimana gitu. Terus kayak kerjanya berapa Hah? lama? 8 jam kah? Atau 9 jam kah? Atau berapa jam kah gitu. Ada nggak? Apa ya, kalau jam kerja Mm-mm. di kantor kami tuh dari jam 8 pagi mulai, terus istirahat itu jam 12 sampai jam 1, terus kerja lagi lanjut sampai jam 4 sore. Kalau ada lembur ya lembur gitu loh. Sampai tergantung kerjaannya. Itu sama aja kayaknya kayak di Indo ya, dari Sama. jam 8 sampai jam Iya, 4. sampai jam. Sama. Iya gitu. Udah ada yang ini nggak kayak di Indonesia kan suka kayak kadang-kadang janjian jam berapa gitu. Terus tiba-tiba ini kok datangnya lebih ini ya, lebih mulurnya Ya, 1 jam jam dua karet, jam iya. jam karet. Di sini tuh apa ya? Kadang kita punya jokes gini, misalnya, iya besok kita misalnya ya Iya antar iya. teman gitu ya. Heeh. Iya besok kita ke sini misalnya jam 10 ya, misalnya gitu.
Jam 10-nya mana nih? Jam 10 waktu Indonesia. Jam 10-nya orang Indonesia apa orang sini gitu kan? Soalnya, Eh, soalnya kita orang Indonesia udah terkenal ngaret ya. iya betul. Udah Tapi ternyata ada yang lebih ngaret. Oh gitu. Karena pernah aku diundang ke sesuatu acara gitu kan. Nggak usah sebutin lah ya Iya, detailnya. X gitu. Ceritanya di rundown-nya itu harusnya mulai jam 8 ya kan? Iya. Tapi jam 10 tuh belum mulai. Sedangkan aku udah berangkat dari jam 7 gitu kan. Wah, itu kayak kayak gini gitu. Terus itu aku kan kaget banget ya, kaget gitu. Terus aku tuh waktu itu belum tahu kalau ternyata di sini tuh lebih karet daripada di Indonesia tuh gitu. Terus aku tanya dong, ini masa udah jam 10 belum mulai gitu. Terus aku diketahui ya emang kalau di sini udah wajar kayak gitu. Kayak kita ya, waktu di BEM juga suka gitu kan. Iya sih, bener. Tapi tenang, ternyata ada yang lebih karet daripada kita. Iya, benar. Tapi ya gitulah. Berarti Nggak kebayang kalau misalnya itu orang Jepang ya yang katanya tepat waktu, yang iya menghargai betul. waktu orang Jepang gitu kan. Heeh. Itu Pusing pasti gimana? ya. Kita Iya, aja iya. yang kita aja yang udah karet aja masih kok belum mulai udah jam segini gitu. Ya, gitulah seninya. Berarti iya, tadi kerjanya di bagian apa deh? KBRI terus di divisi. Aku staff di Heeh. fungsi, bilangnya fungsi ya, bukan Iya, departemen. oke, fungsi. Fungsi pendidikan, penerangan, sosial, budaya, dan megang sosial media juga sama pendidikan. Wih, Banyak. hebat, 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 hebat. Berarti ilmu Anda kepake dong waktu di BEM kan? Anak humas. Iya sih. Iya, Alhamdulillah aja. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Iya Balik kemarin. lagi dulu ngehandle sosmed, sekarang ngehandle sosmed Iya, lagi ya kan. emang Terus mungkin Anda padahal iya, padahal saya bukan bukan selebgram loh. Saya tuh nggak aduh, akun apa-apa. pribadi saya aja followersnya lebih banyak daripada followersnya. Nggak apa-apa kok, saya juga santai aja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti Iya, itu ya job gitu desk-nya deh. apa aja deh? Mhm. Job desk-nya. Job desk-nya. Mm-mm. Eh, karena sekarang lagi musim COVID ya, jadi Ya, aku megang kayak aku harus baca berita setiap hari mm-mm. mengenai COVID di Madagaskar. Ya, Tapi kan karena Madagaskar kan wilayah kerjanya KBRI Antananarivo itu kan bukan cuma Madagaskar, tapi mencakup Seychelles, Mauritius, sama Uni Komoro. Jadi aku juga harus baca mengenai COVID di 4 negara, Madagaskar, Seychelles, Mauritius, Komoro. Aku bikin laporan setiap minggu, terus selain tentang COVID juga tentang apa ya, sosial budaya di sini gitu. Terus tugas-tugas kantor yang lain kayak misalnya bikin surat apa, bikin laporan apa gitu dan update sosial media mengenai kegiatan kita di sini, mengenai info-info penting kayak gitu. Terus karena di sini kan masih pandemi ya, iya. jadi belum ada belum diperbolehkan lah untuk misalnya kita bikin expo-expo gitu. Tapi kalau dengar-dengar dulu-dulu sebelum sebelum ada corona jauh sebelumnya itu adalah kayak misalnya kita pameran Indonesia, budaya, kuliner kayak gitu sih. Cuma untuk saat ini belum. Gitu. Terus Ya, apalagi ya banyak lah kegiatannya lumayan. Ya alhamdulillah aja lah. iya betul. Syukuri aja ya. Do the best. Mm-mm. Padahal seru tuh ya kalau ada Ya expo gitu. Ih, seru sih itu. Kayaknya aku suka banget deh. banget.
Kayaknya aku suka deh banget. Udah gitu-gitu. tahu nggak sih, ya sebelum aku berangkat tuh mikir kayak, aduh seru ya nanti apa kayak misalnya ada tarian-tarian daerah, terus Mm-mm. musik-musik daerah, terus kuliner Indonesia tuh kayak udah kebayang gitu Iya, kan di otak. Ternyata corona kan, nggak jadi ya jadi. tunda dulu, Ditunda, ditunda dulu. ditunda entah sampai Iya dong, kita jangan jangan inilah, iya jangan betul. aneh-aneh aja ya nggak sih? Betul, betul, betul. Ini Betul, betul, betul. Terus oh iya, tadi kan bikin ini ya, bikin laporan. Itu pakai bahasa apa? Berarti bikin laporannya. Bahasa Perancis atau oh, Indonesia? laporan. Heeh. Kalau laporan mingguan itu, karena di sini kan cari beritanya tuh mulai dari koran atau berita online, Mm-mm. itu kan sumbernya bahasa Prancis. Mm-mm. Kita bikin laporannya, kita terjemahin tuh berita, terus kita sangtes lagi Mm-mm. jadi bahasa jadi bahasa Indonesia. Terus kalau tugas-tugas yang lain kayak misalnya caption sosmed, terus atau misalnya kita harus kirim surat ke Beb, maaf Beb, putus-putus. pakai studi dulu. Alhamdulillah. Apa? Tapi ada sih, tapi Apa? ada seninya juga sih. Karena kan waktu kita kuliah tuh kita punya mata kuliah traduksiong ya, Iya betul, betul, penerjemahan. betul. Mas Yunur Yadin. Itu salah satu, ya, aduh, Mas Nuryadin, semoga panjang Hmm, umur deh. Terus amin ya Allah. dia tuh the best banget sih kamu aku. Parah. Ya, terbaik. Apa namanya? Iya, ayah ya, dulu kita manggilnya ayah ya. Dedi. Terus deh apa? Terus dulu tuh waktu aku kuliah sejujurnya mata kuliah traduksiong itu salah satu mata kuliah yang aku tuh lemah Hmm, banget, lemah banget di traduksiong karena kamu paham lah karena dia kayak menerjemahkan itu kan tidak mudah ya. Kita harus cari betul, kata tuh yang ngepas gitu atau betul. mendekati kan, Mm-mm. pokoknya. Dan ternyata kerjaan aku sekarang banyak kayak gitu berhubungan sama kamus, terus ya harus ya kepake lah intinya gitu Iya, kan. Jadi jadi situ tuh mikir kayak, waduh, apa yang dulu sebenarnya nggak suka loh sama mata kuliah traduksi yang jujur. Benci sih enggak, cuma nggak suka aja gitu, nggak excited gitu. Kalau misalnya inget banget dulu tuh hari Jumat kuliahnya kan, nggak excited banget setiap Jumat. Aduh, traduksi gitu. Tapi ternyata apa yang aku nggak suka itu yang jadi pekerjaanku sekarang. biasanya suka gitu sih. Biasanya suka gitu emang. Rasa gitu nggak sih? Karena kan, Bener-bener. karena banyak juga kan teman-teman kuliah kita yang nggak suka mata kuliah pendidikan, nggak tahu ya jadi Jadi guru guru, iya sekarang. bener-bener bener. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi Iya, ternyata tuh pepatah jangan terlalu membenci itu ada benar. benernya juga Betul, ya. betul memang biasa aja jadi. Iya loh, aku juga wah, kayak pas dipikir-pikir ini kan dulu mata kuliah yang gua nggak terlalu excited gitu dan nilai gue juga kecil gitu. Ya sekecil-kecilnya bunga ya, kayaknya Aduh, B plus apa A. A kecil, aduh, masa A kecil sih enggak lah. Hmm, Aku B minus kayaknya dulu. Iya, masa? sumpah nggak bohong. Kecil kok traduksi yang aku mata mata kuliah itu. Ya Hmm, udahlah. Jadi hikmahnya sih belajar lagi sih di sini tuh belajar lagi, nge-review lagi mata kuliah traduksiong. Karena kan itu udah 2 tahun ya, udah 2 tahun lebih iya. lah kita Mm-mm. nggak belajar lagi kan. Mm-mm, Terus betul betul tiba-tiba betul. kan kayak gini, mau nggak mau kita harus ingat-ingat lagi, kita belajar lagi, buka kamus lagi. Ada hikmahnya aja gitu. Buka buku traduksi nggak? Nggak ya? Emang ada buku ya dulu? Kayaknya kamus deh. Ah, ini Benarnya aku tunjukin ya. Kamus. literatur Oh yang itu warna hijau itu. literatur. Nah, Iya, walah. waktu itu kan suruh ini juga kan apa? Suruh traduir Eh, juga. Aduh, kamusnya, aduh. Diksioner Konsial Indonesia.
Ini Franz yang Indonesia. Ini Farida, yang aku jadi Fari bukunya Bu Farida sekarang warna biru ya? Aku baru tahu eh loh. aku nggak tahu sih ini cetakannya Ini cetakan tahun keberapa? berapa. Bentar. Penyelamat itu Hmm, tuh. ini lama 91. Oh my god, pantesan soalnya yang baru tuh warna kuning. Iya Iya, kan? kayak yang kita pakai di kampus ya. Iya, itu. Iya. Oh my god, dari tahun 91 itu bukunya emang sudah sebesar itu. Tapi ya apa namanya? Sanuzet gitu loh. Jadi itu Iya. ngebantu kita juga biar kita udah jadul kan. Ya gitu. Ya Aduh, maksudnya kalau dipikir-pikir iya ya apa yang gua kurang excited jadi kerjaan gue gitu. emang gitu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah jadi abis itu kan jadi cinta kan? Cinta Nggak tahu nggak? deh. Mencoba untuk mencintai ya. Mencoba untuk mencintai hal-hal itu ya. Benar. Terus oh ya, terus Apa? juga kadang kan kalau misalnya kita ada tamu ya, ada Mm-mm. tamu dari Mm-mm. lembaga atau dari siapa pakai Iya. bahasa Perancis gitu kita harus menerjemahkan gitu. Misalnya kan kayak apa namanya? Kayak rekan kerja kita tuh kurang bisa bahasa Perancis, Mm. kita bantu lah. Oh ini tuh begini Maksudnya gitu. ini Terus gitu ya. jadi kita ada juga praktek kayak apa interpreter Iya. gitu. Tuh, jadi ya gitu. Ada ada lah traduksi yang tuh kepake banget sih. Iya sih. Pasti sih kalau berhubungan dengan hal-hal yang kayak gitu tuh. Karena ngelek bung. Ya Deber semua, sebelumnya mau minta maaf dulu karena ada kesalahan teknis dari sana gitu. Jadi podcastnya cukup bisa sampai sini aja. Semoga tadi pembicaraan yang kita obrolin tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Terus nanti kalau misalnya ada em, kesempatan di lain waktu untuk bisa podcast bareng Kak Bunga lagi, pasti nanti kita podcast lagi gitu. Terima kasih udah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa share, komen, subscribe channel DB TV. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Au revoir.